Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua akan mereview sebuah mobil yang menjadi rival beratnya Toyota Vios atau Limo. Ya, apalagi kalau bukan Oke, di sebelah gua adalah Honda City tahun 2004 IDSI 1500 cc 5 percepatan. Nah, jadi bisa kita lihat tampangnya seperti ini ya. Menurut gua tampangnya itu lebih ganteng daripada Vios. Terus kayak dia di pasaran seperti lebih tinggi daripada Vios, karena Vios itu dijadikan untuk taksi. Limo, lebih tepatnya Limo itu dijadikan untuk taksi, sedangkan City ini enggak. Harganya kurang lebih 65 juta atau sekitar 50 sampai 60 juta ke atas tergantung kondisi, dimana itu harganya setara dengan Vios Gen 1. Nah, ini adalah City tahun 2004 IDSI manual 5 percepatan. Dan dia ini adalah salah satu mobil yang laris. Nah, tampangnya timeless, ganteng, dan masih cocok untuk digunakan di tahun sekarang, 2020. Sekarang ini masih oke menurut gua. Nah, di depannya ini bisa kita lihat di sini ada lampu, lampunya belum pipi kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi tetap cantik lihatnya. Dimana ini sudah diganti sama pemiliknya dengan menggunakan HID projector. Kalau aslinya dia itu masih pakai halogen biasa multi reflektor. Lalu di depannya nih grillnya kecil, jadi terlihatnya manis. Kalau gua rasakan ini cocok untuk eksekutif muda atau wanita karir gitu, kayak lebih elegan gitu. Mobil ini dikhususkan untuk elegan. Terus untuk di bawahnya ini sebenarnya belum ada fog lampnya, karena fog lampnya ini tambahan. Ownernya bilang dia beli di marketplace itu seharga 100.000, tapi ongkos pasangnya 150.000 begitu. Nah, untuk bagian depannya itu mungkin, terus bagian atasnya, oke, bisa kita lihat di sini untuk kacanya itu lumayan besar, jadi bisa diperkirakan bahwa visibilitasnya itu sangat bagus. Dan di atas itu sudah ada antena, namun antenanya itu dicopot oleh ownernya karena katanya seleranya nggak antena di depan situ ya, jadi dicopot sama dia. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, untuk di bagian sampingnya itu, jadi posisinya itu dia sangat landai ya ke bawah, jadi bentuknya itu sangat membulat. Jadi mobil ini tuh terlihatnya itu sesuai dengan tahunnya, tahun 2004 rata-rata mobil yang seperti ini rata-rata bentuknya membulat. Vios juga pun seperti itu. Dan untuk di kaki-kakinya itu sebenarnya ini bukan pelek aslinya, tapi itu pelek dari Honda Jazz ring 14, sudah diganti oleh owner sebelumnya gitu. Dan untuk handle pintunya masih seperti handle pintu yang lama, belum kayak yang baru gitu. Ini masih cepol begini. Dan untuk bagian tempat bensinnya ada di sebelah kiri. Oke, kita lanjut langsung ke belakangnya, yuk. Oke, untuk bagian belakangnya, lampunya itu sebenarnya masih halogen biasa, namun sudah ditambah sama ownernya jadi LED, lampu mundur, lampu sen beserta lampu remnya. Dan di sini sudah ada tulisan IDSI, City, dan ada krum-kruman. Dan di sebelah situ ada kamera parkir, tapi sebenarnya kamera parkirnya ini tambahan karena aslinya nggak ada. Lalu di bagian bawahnya itu knalpotnya juga, knalpot sudah diganti, spoon aslinya itu knalpot biasa yang suaranya itu sangat halus begitu. Untuk yang facelift setelah ini tahun 2008 itu bentuk lampunya lebih bagus, bulat, dia kayak LED tapi sebenarnya halogen. Menurut gua yang facelift setelah ini tuh lebih cantik gitu.
Dan di sini bentuknya itu dia kayak spoiler ya, ductile. Padahal ini adalah bagian dari bodinya yang bentuknya seperti ductile. Cantik sih menurut gua. Keseluruhan desain mobil Honda City tahun 2004 ini timeless. Jadi masih cocok dipakai sekarang, anak muda, dan apa ya, harganya nggak terlalu mahal. Terus pajaknya relatif murah. Pajaknya itu per tahun itu hanya 2 juta. 2 juta pas. 2 juta pas, dan konsumsi bahan bakarnya lumayan irit. Menurut gua agak sedikit lebih boros dari Vios. Oke. Kalau begitu eksterior sudah, kita lanjut ke interiornya. Oke, kita sudah masuk ke interiornya. Nah, sekarang baru kerasa kalau mobil ini tuh sudah berumur ya. Jadi dashboardnya itu udah kerasa, desainnya sudah kerasa lama. Kalau untuk eksteriornya mungkin masih oke. Di tahun sekarang tuh masih bagus, menurut gue masih ganteng. Tapi kalau interiornya mungkin kurang gitu. Nah, lalu di sini setirnya, lingkar setirnya itu enak menurut gua. Setirnya itu enak, genggamannya enak walaupun belum kulit, lebih enak daripada Mobilio menurut gua. Terus pengaturannya itu sudah tilt, belum teleskopik, ya wajar, di kelasnya memang belum. Terus head unitnya, sebenarnya head unitnya itu single din, belum double din kayak gini. Ini udah sudah diganti sama ownernya. Terus di sini ada kayak pengaturan hembusan, pengaturan udara dari luar bisa masuk atau kita menggunakan udara yang di dalam aja. Ada defogger, ada AC. Di sini masih putar-putaran biasa, masih putar-putaran wajar. Di tahun itu mungkin hanya mobil premium yang pakai AC digital ya. Terus di sini arah semburannya itu lengkap, lebih lengkap daripada Mobilio menurut gua. Terus di sini ada pemanas sama ada pendingin. Dan ini masih berfungsi dengan baik semua untuk tahun 2004 ya. Berarti mobil ini tuh sangat terawat ya menurut gua. Dan di sini ada pemantik rokok ya, untuk rokok. Di sebelah sini asbaknya. Di tahun-tahun segitu memang mobil itu sepertinya wajib punya asbak gitu. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Nah, dan di sini ada cup holder, nah gitu. Dan untuk sun visornya di sebelah penumpang ini ada kacanya, di sebelah sini tidak ada. Dan untuk kaca ini sudah DN naik walaupun masih manual. Nah, lumayan. Karena Vios belum ada sepertinya, Limo yang belum ada, kalau Vios sudah ada. Nah, itu untuk materialnya walaupun plastik, tapi ini Honda tahun 2005 ke bawah, 2008 ke bawah mungkin ya. Itu material plastiknya bagus, lebih keras daripada Honda zaman now. Dimana zaman now itu kalau ada polisi tidur aja goyang gitu. Nah, jadi kayak penurunan kualitas, tapi harga naik tapi kualitas turun kalau Honda yang sekarang tuh. Kalau Honda yang dulu tuh, nah di sini ada tempat penyimpanannya lumayan luas, di atasnya juga ada. Jadi ada 2 step gitu. Dan ini material bagus, dan di sini malah soft touch. Di dekat handle pintunya ini soft touch. Terus pengaturannya sudah electric mirror walaupun belum retract. Terus di sini ada pengaturan untuk nurunin kaca auto, hanya untuk supir. Tapi untuk penumpang kanan, kiri, dan belakang itu masih manual biasa. Oke, selanjutnya kita lihat ke baris belakang. Oke, ini untuk baris belakangnya. Tinggi gua 165 cm. Gua nggak tinggi ya, sedang aja. Dan ini posisi mengemudi gua, dan ini masih sejengkal. Mungkin
apa namanya, untuk yang 180 cm ini mentok ya. Terus untuk headroomnya masih luas walaupun dia landai di belakangnya. Terus posisi duduknya enak. Dia ada headrest, tapi headrestnya ini nggak bisa diatur, dia fix. Jadi mungkin untuk 170 cm ke atas sepertinya ini kurang nyaman. Jadi tapi ini duduknya menurut gua lebih rileks daripada Vios. Jadi ini lebih rileks. Jadi untuk perjalanan jauh ini lebih apa namanya, lebih nyaman gitu. Jadi nggak capek, kita bisa beristirahat dengan santai gitu. Nah, dan di sini ada untuk pegangan tangan, dia masih fix, belum yang melipat sendiri. Lalu apa lagi ya? Oh iya, di belakang ini nggak ada tempat penyimpanan ya. Biasanya mungkin untuk di depan juga pun kecil, jadi dia hanya bisa untuk minuman kecil, nggak bisa minuman gede. Kalau untuk penyimpanan gua rasa lebih praktis punyanya si Vios, dia lebih unggul soal itu. Nah oke, mungkin itu aja. Kita cek dulu bagasinya, yuk. Oke, ini bagasinya. Aduh, ini udah nggak ini ya, udah letoy dia. jadi ini udah ya wajar lah, tahun 2004. Jadi harus diganti pegasnya, dan karet-karetnya ini sudah kering ya. Jadi mungkin karet-karetnya juga harus sudah diganti gitu. Nah, untuk bagasinya menurut gua lumayan luas. Terus apa? Di sini ada ban serep harus diangkat ya. Di sini ada subwoofer, jadi ngangkatnya susah. Nah, ya lumayan untuk di kelasnya ini lumayan lega gitu. Bisa untuk koper besar gitu. Koper sedang bisa 2 lah di sini. Oke, begitu bagasinya. Nah, di sini ada memories.co ya. Kalau misalkan nanti kalian nanti mau foto sama Arcus terus Arcus penuh, boleh ke sini memories.co, karena dia ini teman kita yang profesinya fotografer juga. Oke, lanjut. Oke, kita sudah ulas tentang eksterior dan interiornya, bagasinya gimana. Selanjutnya kita akan test drive. Gimana impresi berkendaranya? Mengasihkankah? Berapa konsumsi bahan bakarnya dalam kota? Dan berapa konsumsi bahan bakarnya di luar kota? Nah, untuk itu ikutin kita terus. Gimana cara berkendaranya? Sip. Oke, sekarang kita sudah mulai jalan pakai Honda City IDSi tahun 2004. Jadi gini ya, Honda itu memang untuk rasa berkendaranya itu sangat enak, nyaman, terus kayak setirnya itu direct banget. Kita kanan kiri itu langsung. Pokoknya kalau fun to drive, Honda itu dapet lah pokoknya. Enak, terus pengaturannya itu kalau dari posisi duduk nih gue ya, ini kan dia bisa diatur tuh ketinggiannya lewat puter-puteran. Dia udah bisa reclining juga. Pastilah semua mobil udah reclining, cuman pengaturan tinggi itu nggak semua mobil ada ya. Sepertinya sih itu juga nggak ada Vios, jadi dia belum ada juga. Cuman ya yang gua rasain ini kalau mobil di era tahun segitu itu tuh ininya apa, dashboardnya itu pendek ya, jadi wah kelihatan luas gitu, visibilitasnya bagus. Cuman rasa berkendara untuk yang senang sporty di sini nggak dapet gitu. Jadi menurut gua ini untuk yang orang-orang yang visibilitasnya senang yang baik, nah mobil ini boleh lah. Kalau untuk mobil Honda yang sekarang itu posisi mengemudinya itu lebih enak lagi. Jadi dia nggak terlalu rendah dan dia nggak terlalu tinggi gitu, pas. Jadi sporty, enak gitu ya. Ini juga udah enak, cuman yang sekarang itu mungkin
teknologinya lebih dipikirkan, jadi lebih enak lagi. Terus untuk transmisinya itu masih untuk tahun 2004 ini masih bagus. Terus engine mountingnya menurut gua aman. Engine mountingnya masih aman. Jadi menurut pemiliknya sekarang itu, dia itu sudah ganti kaki-kaki, servis mesin segala macam, itu kisaran habis 6 juta. Kaki-kaki mesin, cuman bukan servis besar ya, maksudnya servis minor gitu yang kalau mau nambah nyaman ya harus diganti, harus diperbaiki gitu. Tapi kalau misalkan untuk servis besar, bongkar mesin atau turun mesin itu enggak. Jadi menurut gua mobil ini mesinnya termasuk yang badak lah. Terus selanjutnya yang diganti oleh ownernya adalah magnet clutch. Jadi itu diganti, jadi dia udah rusak ya, jadi nggak bisa diperbaiki, harus ganti. Karena kalau itu rusak, jadi hanya anginnya aja yang ada hembusan, itu cuman anginnya aja. Jadi diganti, jadi AC-nya pada waktu itu nggak dingin. Terus dia sudah ganti juga plastik door trim, itu dia kreatif ya, ganti sendiri, beli, terus dia pasang sendiri pakai sealant gitu. Jadi apa ya, untuk perbaikannya sih menurut gua wajar. Berhubung dia beli ini tahun 2020 di bulan Januari, dan mobil tahun ini tuh udah dari 2004, dan kilometernya itu 173.945. Jadi untuk mobil tahun 2004 itu menurut gua perbaikannya itu kategori wajar menurut gua. Jadi kayak misalkan kaki-kaki, terus perbaikan engine mounting mesin, itu menurut gue wajar. Karena memang dari tahun 2004 bro, tahun 2020 diganti. Mesinnya masih termasuk badak gitu, belum ada yang turun mesin atau segala macam, itu nggak ada gitu, nggak ada. Terus mobil ini setelah diperbaiki juga nggak ada rewelnya, ini udah dibawa keluar kota segala macam, itu masih sangat baik gitu. Terus selanjutnya adalah yang gua selalu tekankan ke Honda ya, itu peredamannya sama aja. Jadi peredamannya yang parah itu di ban, road noise-nya itu kedengeran banget. Padahal sudah pakai ban yang silent, tapi tetap kedengeran gitu. Apalagi kalau misalkan pakai ban yang biasa gitu. Jadi masalahnya di Honda itu seperti itu. Walaupun kita bisa upgrade sendiri, kita bisa pasang peredam yang harganya cukup lumayan ya, bisa di atas 2 jutaan, atau yang bagus bahkan bisa belasan juta gitu. Nah itu sih, jadi mobil ini tuh menurut gue itu untuk anak muda, untuk orang tua worth it. Yang pertama, tampangnya nggak malu-maluin, masih ganteng. Lalu yang kedua, mesinnya itu badak. Lu jarang ke bengkel deh naik mobil ini. Paling ya namanya kita beli mobil second, memang harus ada spare uang untuk perbaikan gitu. Jadi menurut gua lu harus mewajarkan hal-hal yang tadi gue sebutin menurut gua. Terus yang ketiga adalah mobil ini, yang pertama dia kan dia itu mobil ini tuh cc-nya kan 1500. Konsumsi bahan bakarnya kalau di dalam kota itu 1:9. Kalau luar kota seirit-iritnya 1:15. Yang dimana menurut gua itu masih lumayan irit, walaupun gak irit-irit banget, tengah-tengah lah dia. Sudah hampir mendekati irit, tapi gak irit-irit banget gitu. Jadi karena mesinnya efisien, sama bahan bakar, terus tarikannya juga enak. Tahun 2020 ini mobil tarikannya masih enak gitu, dibejek itu masih enak gitu, masih ada larinya gitu, nggak kayak mobil tua banget gitu. Jadi
Yang harus diwajarkan ketiga adalah kilometer mobil ini pasti rata-rata itu gede. Karena mobil ini efisien, jadi orang pasti dibawa untuk harian gitu. Bukan disimpan, jadi bukan mobil simpanan yang kilometernya masih rendah segala macam. Pasti mobil ini tuh kilometernya tinggi. Kayak mobil ini aja udah 173.000. Jadi ya wajar lah. Tahun 2004 tuh udah berapa belas tahun tuh? 15 tahun ya kurang lebih. Kurang lebih 15 tahun. Mesinnya masih sehat, tampangnya masih oke. Terus lu jarang ke bengkel. Kalau lu punya duit 50 juta sampai 60 juta lebih, tergantung kondisi mobilnya, mobil ini worth it banget gitu. Jadi nggak ada salahnya mobil ini lu pertimbangkan. Kalau masalah rivalnya Vios, itu sih selera ya. Maksud gua, kalau ada yang suka Vios, ada yang suka ini gitu. Cuman kalau gue pribadi sih gue lebih milih ini, karena di kalangan masyarakat nilainya ini lebih di atasnya, karena dia nggak jadi armada taksi. Kalau Vios kan ada limo tuh, jadi armada taksi. Jadi dengan harga segitu, gue mungkin lebih milih Honda City ini gitu. Jadi pertimbangannya ya tergantung kalian. Ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari mobil kisaran 50 juta sampai 60 juta ke atas gitu. Ya, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kurang lebih bisa komen di kolom komentar. Saya Alan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.